ketua yayasan atau dan mengasuh pondok pesantren Zainal Hasan Kiai Haji Muhammad Hasan Mutok yang Allah SNM, dan yang saya hormati Rektor Unggah Universitas Islam Zainal Hasan Bapak Mukarrabus Abdul Aziz BIMAG, dan juga yang saya hormati kepada dosen pembimbing satu Bapak Abdul Hamid MPD, dan dosen pembimbing 2 Bapak Abdul Omar MPD, dan juga yang saya hormati yang saya sayangi kedua orang tua Bapak saya Muzayin dan juga Ibu Fatimah, dan juga yang langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Ikram, program studi manajemen pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia. Langsung saja saya akan membuat video presentasi ujian proposal skripsi. Jadi judul saya itu manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi baca kitab peserta didik di Madrasah Muallimin Pondok Zainal Hasanah Gingkong Banjar Kabupaten. Kemudian lanjut dalam proposal video ini, yang pertama saya akan membacakan daftar isi. Daftar isi bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Kemudian berangkat dari bab 1 bahwasanya latar belakang pada hakikatnya sebuah ilmu pengetahuan itu adalah upaya untuk sebuah objek apa yang dimaksud tanpa mengenal titik terus untuk menggali nilai-nilai kebenaran. Menjelasnya dalam hal ini membahas tentang ilmu pendidikan. Jadi formulasi ilmu pendidikan khususnya pendidikan Islam itu sangatlah variatif saat ini. Di Indonesia misalnya, contohnya itu ada banyak bentuk jenis pendidikan Islam. Sebut saja pondok pesantren, ada dalamnya juga PPI ataupun MA ataupun madrasah ataupun berarti ada juga di perguruan tinggi. Maka pendidikan yang dulunya itu terkesan dengan terkesan dengan terbelakang, yang itu sekarang sudah menunjukkan eksistensinya. Maka fenomena transformasi pendidikan Islam itu semakin terbuka ataupun semakin modern untuk saat ini. Maka dengan meskipun pendidikan sudah mulai proses modern ataupun proses yang baik, bukanlah berarti tantangan dan juga problematika pendidikan itu telah hilang. Namun karena pada hakikatnya keberhasilan itu tidak pernah mengenal istilah hilal. Itu tentang latar belakang pendidikan. Dan untuk saat ini saya sendiri meneliti membahas di Madrasah Dunia Muallimin Pesantren Zainal Hasanah Gingkong, yang mana notabene itu mereka di lembaga tersebut memang belajar tentang agama Islam, khususnya dalam ekonomi. Maka secara garis besar saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya di Madrasah Dunia Muallimin di Gingkong itu salah satu ataupun satu-satunya lembaga yang pendidikannya itu non formal, dan juga pesantrennya itu pesantren salaf. Maka pesantren di Gingkong itu cuma yang ada pesantren salafnya di Jahanai, yang mana dari
letak dari itu, maka sudah sudah diakui oleh masyarakat sekitar ataupun masyarakat setempat bahwasanya madrasah dunia mu'allimin yang berada di Pondok Pesantren Darul Hasanah itu merupakan madrasah sekaligus pondok salaf di kota Probolinggo yang notabene itu siswanya belajar bahasa kitab dan juga bahasa asing seperti itu. Kemudian dari hal ini saya sendiri peneliti itu menemukan beberapa masalah untuk dengan yang berkaitan dengan judul di atas. Bahwasanya yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen sumber daya manusianya, kemudian pelaksana manajemen sumber daya itu bagaimana, kemudian evaluasi manajemen sumber dayanya manusia itu bagaimana. Maka dan juga manfaat penelitian saya di sini adalah dapat bermanfaat untuk mengembangkan suatu lembaga khususnya di bidang manajemen sumber daya manusianya atau SDM-nya. Seperti itu. Kemudian dalam hal ini juga di bab 2 kita sudah berada di bab 2 kajian teori, maksudnya apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia. Bahwasanya sudah banyak yang mengatakan bahwasanya ilmu manajemen sumber daya manusia itu adalah rangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan dan juga mempertahankan tenaga kerja secara efektif seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi manajemen yang sudah jelas, bahwasanya di gambar itu sudah jelas bahwasanya ada istilah POAS, planning, organizing, executing dan juga controlling. Di situ sudah ada gambarannya bagaimana nantinya organisasi ataupun lembaga yang tidak menggunakan POAS dan juga menggunakan POAS seperti itu. Kemudian yang B dalam hal ini masih berkaitan dengan meningkatkan kompetensi baca kitab, bahwasanya terlebih dahulu untuk kompetensi sendiri itu adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Contohnya dalam lembaga ini saat ini yang kami teliti bahwasanya istilah kuning merupakan kitab-kitab yang ditulis zaman terdahulu yang mana masih dipakai untuk sekarang. Jadi kitab kuning itu merupakan referensi Islam bahasa klasik yang mengenai diantaranya ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan juga ilmu fikih serta ilmu-ilmu yang lain yang manapun dalam hal ini ditulis oleh ulama klasik dengan bahasa Arab seperti itu. Itu tentang apa meningkatkan kompetensi baca kitab kuning, gambaran tentang apa sih kompetensi dan juga kitab kuning itu seperti apa ya dalam judul yang dimaksud. Kemudian dalam bab 3 ini ada metodologi penelitian. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwasanya saya itu kalau menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi kualitatif sendiri itu apa? Sering disebut dengan penelitian naturalisasi karena penelitian itu adanya dilakukan secara alamiah, secara alam. Kemudian bagaimana saya mendapatkan sumbernya? Jadi sumber yang saya dapatkan itu dari sumber primer. Penelitian ini ada kalanya nanti saya ke kepala sekolah, kepala madrasah, ataupun wakaf kurikulum, ataupun wakaf kesiswaan dan juga rumah guru dan juga santri-santri yang berada di madrasah dunia mu'allimin ini. Kemudian teknik pengumpulan datanya itu bagaimana? Saya mempunyai 3 cara. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Ya itulah mungkin dari ini video yang kami dapat sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon bimbingannya.